Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengawas Pembina Kecamatan Sepaku, Haji Saur SPDMM. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri 012 Sepaku. Yang terhormat calon guru penggerak sekaligus sebagai pembawa materi pengimbasan budaya positif, serta seluruh rekan-rekan sejawat yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Gianto SPD. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimah anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri kegiatan ini sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam mendukung rekan kita yang lagi berpendidikan CGP pada tahun ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara workshop yang tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Acara inti pengimbasan budaya positif oleh CGP. Yang keempat, sambutan pengawas pembina oleh Haji Saur SPDMM. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, kami mohon Bapak Ibu dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Saiful Arifin SPDI, kami persilahkan. Kesini, tak boleh.
Nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan 'amin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa tuqa, wa la taj'al wa iyyahum min ahli al-bayt innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wa najatan minan nari wal afwa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itunya enggak ada. Ya, oke. Enggak. Jackson. Tadi sumet dan kok Sudah. Selanjutnya acara kedua yakni sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Paku kepada Bapak Syamsul Mudir SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, Bapak Haji Saud SPD NM. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 007 Sepaku dan pendamping Bapak Guru SD 07 Sepaku, serta Bapak Ibu Guru SD 012 Sepaku, dan yang terkhusus kepada guru kami yaitu Pak Gianto dan Bu Fitri sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat kesehatan, bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan nikmat yang sangat luar biasa itulah yang kita harus selalu berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat bersamaan pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sebagaimana kita ketahui bersama
Selalu ada hadis Rasulullah SAW, mahayat sunnati pada bani mahabbanika nama berjannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku bersamaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam mencintai beliau. Pertama-tama sedikit saya laporkan kepada Pak Pengawas bahwa guru kami di SD 12 Paku ini ada 2 yang telah lulus di angkatan 8. Namun karena ada satu hal yang mungkin pemateri atau pendamping yang kurang, maka di angkatan 11 inilah baru mereka melaksanakan program ini yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena kita bersama bahwa hari ini adalah hari yang ketiga kalinya Pak pelaksanaan proses seminasi yang ketiga, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita ketahui bahwa dari sekian yang ikut di angkatan 8, alhamdulillah 2 ini langsung lulus di SD 12 Paku. Ini sangat luar biasa, terutama dulu buat guru kita ini. Dan seperti saya bahwa memang guru penggerak ini itu sangat membangun daripada meningkatkan pendidikan ada di sekolah, karena ilmunya yang luar biasa, sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ada memang perkembangan di sekolah kami ini di SD 012 Paku setelah ada guru penggerak. Dan insya Allah dengan adanya guru penggerak lagi ini 2 orang, maka insya Allah SD 012 Paku ini lebih lagi berprestasi dan meningkat daripada segi pendidikan, dan sangat tentu menyenangkan. Karena kita bersama bahwa tahun ini kan pendidikan merdeka mengajar, merdeka belajar. Nah, tujuannya adalah untuk bagaimana anak-anak itu bisa senang, tidak lagi seperti yang dulu tertekan, tapi bagaimana kita menyenangkan. Sekolah itu bisa menyenangkan, guru itu bisa menyenangkan, semua bisa menyenangkan, dan akhirnya anak-anak itu selalu cinta kepada sekolah, cinta kepada gurunya, karena selalu menyenangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara inti, yaitu Bapak Ibu hebat yang kami banggakan, sampailah kita sekarang pada acara inti, yakni pengimbasan budaya positif yang akan segera kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Gianto SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kalau saya sampaikan salam guru penggerak, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengimbasan dari apa yang sudah saya dapatkan melalui calon guru penggerak, sebelumnya saya hormati Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Haji Sawur SPDMM. Luar biasa, walaupun tempatnya seperti ini, Bapak alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan yang kita laksanakan. Yang terhormat kepada Bapak Ali Sapri, Kepala Sekolah SD 07 Paku, terima kasih Pak sudah datang membawa personelnya. Sebenarnya 2 yang saya minta kemarin Pak, terima kasih Pak. Serta rekan saya calon guru penggerak Bu Fitri bisa menyempatkan hadir Pak, walaupun sebenarnya beliau posisi masih cuti karena cuti melahirkan. Terima kasih Bu Fitri sudah hadir.
serta rekan-rekan saya yang hebat yang sangat mensupport saya dalam kegiatan calon guru penggerak. Di setiap kegiatan alhamdulillah selalu mensupport baik kepala sekolah maupun rekan sejawat saya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, sebelumnya yang akan saya sampaikan nanti yaitu tentang diseminasi kegiatan positif. Ya, diseminasi budaya positif Bapak Ibu ya, oleh saya sendiri. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk diseminasi Bapak Ibu, saya untuk mencoba daya ingat Bapak Ibu. Ya, kira-kira untuk konsentrasi nanti apakah masih ingat kira-kira? Iya. Coba kita sama-sama lihat di layar Bapak Ibu. Ya, ini is breaking, sebut warna. Warna apa? Merah, berarti tulisan merah. Aturannya sederhana Bapak Ibu ya. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Jadi Bapak Ibu konsentrasi sama warnanya. Jangan konsentrasi. Contoh kuning, dibaca hitam. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu semua nanti saling melihat, konsentrasi, kita sama-sama melihat. Ya, ini dari yang level mudah dulu Bapak Ibu yang kita sampaikan. Apa? Merah. Iya, luar biasa. Apa? Kuning. Selanjutnya hijau. Luar biasa. Selanjutnya wah, ungu. Mantap. Apa? Biru. Selanjutnya hitam. Apa? Ungu. Iya. Selanjutnya biru. Oh, luar biasa. Selanjutnya ini yang meningkat sedikit ke level yang sedang Bapak Ibu. Coba. Apa? Apa ini? Agak cepat sedikit. Agak cepat sedikit. Oh ya. Masih? Hitam. Lanjutnya? Oh iya. Lanjutnya? Iya. Lanjutnya? Apa? Kuning. Lanjutnya? Merah. Ya, ini lebih sulit. Levelnya lebih tinggi Bapak Ibu. Ya, merah, lebih cepat. Kuning. Ya, lebih cepat. Wow. Ya. Apa ini? Hitam. Merah. Hitam. Hei. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Sedikit ya, walaupun ini sudah bisa merefresh otak kita Bapak Ibu, bahwa kadang yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan di otak kita. Itulah nanti melatih kecerdasan kita, otak kanan dan otak kiri kita Bapak Ibu. Terima kasih untuk diseminasi budaya positif oleh saya sendiri. Bentar Bapak Ibu ya, karena sambil ngoperator terbatasnya. Ya Bapak Ibu yang luar biasa, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju. Iya, tidak setuju. Bapak Ibu yang lain? Tidak setuju, jelas ya. Jadi yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Tidak setuju. Ada yang setuju? Iya, tidak setuju, luar biasa. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, pertanyaannya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya? Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang keempat terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa.
Setuju? Iya, setuju. Iya, ini sebagai pemantik Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa perbedaan dan pertanyaan tadi. Iya. Pada hari ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif kira-kira Bapak Ibu? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya mungkin kalau sebelumnya dulu nilai yang ada di sekolah itu masih bersifat menuju ke pribadi-pribadi. Sekarang secara universal, secara menyeluruh bagi anak-anak peserta didik kita, Bapak Ibu. Ya, nanti budaya positif di sini Bapak Ibu dari beberapa konsep inti yang menciptakan budaya positif, banyak materi yang kita pelajari yaitu dari modul 1.4 di calon guru penggerak. Ini memang yang saya rasakan paling agak berat Bapak Ibu ya. Karena dari budaya positif kita bisa bayangkan yang pertama itu ada disiplin positif. Ya, disiplin positif nanti itu rentetannya banyak sekali Bapak Ibu. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Mungkin sebagian di antara Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas yang sebelumnya itu peraturan kelas, ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, apa kebutuhan dasar manusia? Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Nah ini nanti yang mungkin akan detail saya sampaikan di sini. Terakhir segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dari budaya positif, disiplin positif itu beda. Jadi disiplin positif itu berada di dalam budaya positif. Jadi cakupannya lebih luas budaya positif ketimbang disiplin positif. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Ya, coba Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan kita mencoba. Ini mungkin sudah sering disampaikan, tapi saya akan mencoba lagi untuk merubah atau mindset kita ya Bapak Ibu. Apabila kita menggenggam sesuatu, ya coba kita buka apa Anda adalah tugasnya untuk menghafalkan satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu yang ada di sebelahnya bergandengan menghafalkan tangan Anda. Jadi kita bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus apa yang di dalam kepalan tangan ini sangat kita jaga, sangat rahasia sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi teman yang di sebelah itu apabila meminta apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah langsung dikasih begitu aja? Apakah Bapak Ibu pertahankan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan mempertahankan bahwa benda yang berharga yang di dalam tangan Bapak Ibu itu sangat dipertahankan menjadi milik Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan mengusir orang yang meminta, menghardik orang yang meminta? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tergantung apa yang yang di dalam tadi adalah barang yang berharga Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi kita itu mindset yang kita punya selama ini adalah apa yang ada di dalam diri kita harus pertahankan. Begitu pula anak-anak Bapak Ibu. Makanya kita sebagai guru tidak boleh mengintimidasi dan lain sebagainya, tidak boleh nanti hukuman, apalagi hukuman itu sifatnya nanti lebih fatal lagi Bapak Ibu ya. Nah nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang mindset ini Bapak Ibu. Iya, pergeseran paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Jadi ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Nah apa ini yang dimaksud ilusi guru mengontrol murid? Ini adalah miskonsepsi yang ada selama ini Bapak Ibu. Jadi selama ini kebanyakan guru yang mengontrol murid, bahwa kita tidak menyadari bahwa murid itu memiliki kemauan sendiri. Bahkan tanpa dikontrol, kalau dia ada diri dari dalam yang timbul, tanpa dikontrol pun murid itu akan melakukan sesuatu yang dia inginkan. Iya.
Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Iya. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Belum tentu penguatan yang positif yang kita sampaikan di kelas dan lain sebagainya itu akan istilahnya di dalam hati anak-anak itu akan menjadi mulai dari dirinya. Ini bisa iya dan bisa tidak. Nah itu maksudnya, ini makanya di sini masuk ke dalam miskonsepsi. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini lebih fatal lagi Bapak Ibu, ya. Misalkan kita sebagai seorang guru, ada anak yang mempunyai kesalahan sedikit, kita selalu membuat anak itu merasa bersalah. Itu tidak boleh. Padahal tujuan kita sebenarnya bagus, supaya anak ini takut, supaya anak ini nurut dan lain sebagainya. Nah itu ya tidak boleh. Miskonsepsi yang seperti ini yang paradigma yang harus kita rubah dengan teori kontrol nanti Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini lebih fatal juga. Jadi jangan mentang-mentang kita sebagai guru harus anak-anak menuruti apa yang kita inginkan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, udah jalan ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Kebaca enggak ini ya? Iya. Stimulus respon Bapak Ibu. Jadi realitas kita, kebutuhan kita sama ya, bahwa kebutuhan kita itu sama. Baik itu anak-anak, peserta didik, guru itu sama. Teori kontrolnya yang kita harus rubah ke mindset yang menuju ke teori kontrol, kita sebagai guru bisa mengontrol, yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Selama ini kita hantam sama aturan di dalam kelas, tidak harus melalui kesepakatan dengan anak-anak, tapi dengan kemauan gurunya yang membuat aturan, bahkan tidak dilibatkan anak ataupun orang tua, bahkan paguyuban kalau sekarang ya Bapak Ibu, kita libatkan nggak apa-apa. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrol yang harus kita bisa mindset kita rubah, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak itu kita paksakan seperti itu? Ya nggak bisa. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita merubah mindset kita dulu Bapak Ibu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Gimana kira-kira? Orang lain bisa mengontrol saya. Ya? Hanya Anda yang bisa, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol yang sebenarnya itu, bukan orang lain Bapak Ibu. Ya? Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak? Ya, nggak bisa, kebalikannya ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri Bapak Ibu. Mau berbuat apa, mau berbuat salah, berbuat jahat, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Rujukan itu ya, bujukan gagal ya. Kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang saya sampaikan tadi, kolaborasi orang tua, anak, peserta didik, dan pihak guru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Iya. Menang, berpikirnya menang, bukan menang atau kalah. Iya. Disiplin positif Bapak Ibu. Tadi kan memang ada beberapa budaya positif, diantaranya yang lain adalah disiplin positif. Disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Ya.
selama ini mungkin kita berpemikiran bahwa dengan aturan disiplin yang kita buat di kelas, anak-anak akan takut, anak-anak akan mengikuti. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tidak seperti itu. Kalau yang Bapak Ibu ketahui disiplin itu apa? Coba saya pengen tahu. Kira-kira apa Pak Haji disiplin itu? Ya, Pak Samsul. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa dengan melakukan dengan kesadaran sendiri. Iya. Melakukan dengan kesadaran sendiri pada waktu yang tertentu ditentukan tanpa disuruh dan ada waktu yang ditentukan. Contoh, kita sholat beribadah tanpa kita diperintah, kita tetap melaksanakan pada waktunya karena itu adalah kesadaran kita sendiri. Iya, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Memang benar yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah, memang sudah beberapa kali mengikuti pengimbasan seperti ini, jadi beliau sudah banyak masuk ilmunya. Ya benar ya. Kadang disiplin itu hanya takut sama pimpinan. Iya enggak Pak? Sebelumnya hanya takut dengan aturan. Hanya takut, wah aku nanti kalau nggak seperti ini gaji saya dipotong, insentif saya dipotong. Benar nggak Bapak Ibu? Ada, kalau saya sendiri begitu dulu, takut, ya, takut kalau dipotong nanti insentif saya, kalau berangkatnya terlambat dan lain sebagainya, nanti tinggal sekian. Nah, luar biasa, Bapak Kepala Sekolah membantu mindset kita bahwa disiplin yang sesungguhnya itu adalah timbul dari diri kita sendiri. Keyakinan kita diri sendiri bahwa kalau kita melakukan ini memang itu sudah kita yakini bahwa itu merupakan sesuatu hal yang baik. Kalau kita akan melakukan ini, misalkan nanti Bapak Ibu di sini ada contohnya. Ya, ini yang dimaksud dengan disiplin dan selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan universal yang harus kita sampaikan atau dimiliki oleh kita semua, baik itu sebagai guru dan anak-anak, ya Bapak Ibu. Masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya? Ada lagunya Busum ya dulu waktu kita nyanyikan. Ayo kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berkalah mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi memang ya, walaupun belum masuk ke guru penggerak, sebenarnya ilmunya itu lebih dari guru penggerak Bapak Ibu. Iya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah disiplin positif, tadi sudah kita dapatkan clue-nya bahwa memang harus dimulai dari diri kita, yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama Bapak Ibu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita melakukan sesuatu itu hanya menghindari ketidaknyamanan. Oh, biar saya nyaman, berarti ini saya harus lakukan ini. Biar dia tidak mendapatkan sanksi, saya harus melakukan itu. Ya. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Makanya tadi disampaikan Pak Kepala Sekolah, imbalan atau penghargaan itu memang tidak akan merubah mindset atau merubah sikap anak itu sendiri, ya. Bahkan itu nanti akan menjadi kecenderungan yang pembiasaan yang negatif. Tanpa adanya imbalan, tanpa adanya penghargaan, tidak akan mau melakukan. Ya, misalkan anak Bapak Ibu di kelas memberikan imbalan apabila ada anak yang juara, misalkan. Nah, bagaimana yang tidak juara? Otomatis dia akan iri Bapak Ibu. Itu yang juara terus dikasih, biar aja dia aja yang dikasih, saya tidak akan melakukan sesuatu, saya tidak akan merubah diri. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, ini imbalan atau penghargaan itu juga akan menimbulkan hal yang positif. Memang ada,
yang negatif. Memang ada positifnya, tapi tidak akan dimulai dari diri anak itu sendiri. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, menghargai diri sendiri ya, menjadi orang yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Ya, ini ada 3 ya, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Wah, mataku nggak baca ya. Nggak bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Di situ ada identitas gagal dan identitas sukses Bapak Ibu ya. Yang pertama itu hukuman, itu biasanya sesuatu yang menyakitkan terjadi. Ya. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan, ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, nanti intinya di dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini masuk ke dalam pembelajaran yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ya, berdasarkan bagian yang tadi Bapak Ibu, berikut ada penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman Bapak Ibu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik dan psikis dan kata-kata kasar. Ya, mungkin kita tanpa sadari sering mengucapkan itu ke anak-anak kita. Padahal itu kadang menyakitkan, bahkan ujung-ujungnya akan timbul dendam yang seumur hidup. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, ya. Jadi anak tidak dilibatkan, jadi hanya dibuat oleh guru. Yang ketiga, restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menurut Gosen pada tahun 2024. Dari ketiganya ini kira-kira milih yang mana Bapak Ibu? Milih Gosen. Milih Gosen, yaitu yang segitiga restitusi. Ya, nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Saya kemarin sudah mencoba membuat segitiga restitusi, nanti kita lihat videonya. Ya, konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu, kita jawab sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hafal Pak Samsul ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Wah, jelas sekali ini ya. Fisik, hukuman fisik ya. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Wah, ini zaman-zaman bahula dulu ya, yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Sebelum saya pada saat menginsapi atau menyadari bahwa itu merupakan suatu hukuman yang akan menimbulkan dendam ujung-ujungnya anak itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita sudah bertobat masal Bu Bapak Ibu ya, tidak akan melakukan ini lagi. Ya mungkin kalau Bapak Ibu nggak ada yang melakukan. Yang keenam, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Ayo, apa ini? Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Ada yang jawab lain? Atau konsekuensi? Kira-kira? Bu Fitri? Iya, bisa 2 Bapak Ibu ya. Tinggal lihat konteksnya nanti. Kalau memang itu anak tidak memberatkan dan sudah menjadi kesepakatan kelasnya, itu juga bisa konsekuensi. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, Pak Samsul, ini konsekuensi Pak, karena
masih sama pembelajarannya di guru olahraga. Kita bandingkan dengan yang di atas tadi, Pak. Ini jebakan sebenarnya. Iya. Iya. Ya, jadi konsekuensi ya. Iya. Iya, luar biasa Pak Samsul, sangat cerdas untuk menghidupkan suasana. Iya. Dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya lanjutkan di sini Bapak Ibu, ya. Penghargaan dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang seperti yang saya sampaikan tadi mungkin akan melakukan itu kalau mendapatkan penghargaan. Tapi kalau kedepannya tidak ada penghargaan lagi, tidak mau melakukan. Nah itu makanya ada pengaruhnya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu ya untuk melatih kedisiplinan tadi. Penghargaan merusak hubungan. Apa yang dimaksud merusak hubungan? Yaitu tadi yang saya sampaikan. Ada yang mendapatkan misalkan juara 1, 2 yang dikasih hadiahnya juara 1, juara 3 dan 4, atau yang itu pasti akan sakit hati karena tidak mendapatkan hadiah. Ya, penghargaan mengurangi ketepatan, ya sama. Penghargaan mengurangi kualitas, sama ya. Penghargaan mematikan kreativitas, malas karena tidak mendapatkan penghargaan. Yang dapat cuma si A terus, saya nggak pernah dapat, malas aku. Nah, penghargaan menghukum, ya. Motivasi dari diri atau intrinsik, ya, dari diri, dari dalam diri. Ya, selanjutnya, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu bukan peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, Pak Samsul. Ya, Pak Samsul sudah hafal seperti ini. Ya, Busung? Boleh? Nggak apa-apa Bu, silakan Bu, jawab Bu. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas yang harus kita buat nantinya Bu? bersama-sama dan disepakati oleh semua murid. Luar biasa, tepuk tangan Busung. Busung makanya saya sampaikan tadi walaupun bukan ikut di guru penggerak, tapi pemahamannya juga melebihi dari guru penggerak. Luar biasa, Pak Haji Saur harus patut bangga. Karena pengimbasan yang seperti ini sudah sering dilakukan mungkin dari yang lain Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 Bapak Ibu? Mengapa? Supaya nyaman dan aman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau ini ingat pada saat pandemi dulu Bapak Ibu ya, kita takut mungkin harus pakai masker kemana-mana, cuci tangan kemana-mana. Kenapa? Menjaga kesehatan. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa bersifat universal atau menyeluruh Bapak Ibu, bukan hanya satu persatu anak peraturannya itu. Luar biasa Busung pemahamannya. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, hanya bersifat satu arah. Nggak melalui kesepakatan. Justru sekarang lebih keren kalau dipraktekkan Pak dalam membuat keyakinan kelas. Nanti anak-anak dilibatkan semua. Nah mungkin nanti tentang fokus di keyakinan kelas nanti videonya Bu Fitri yang bisa ditampilkan nanti Bu ya. Pengimbasan berikutnya Bu Fitri. Untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, prosedurnya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada langkah-langkahnya nanti mungkin berikutnya Bu Fitri yang akan menjelaskan. Mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi anak-anak disuruh nanti mengeluarkan ide-idenya apa ayo yang akan kita sepakati anak-anak di sekolah ini. Ya, jadi biasanya kita lakukan kalau pada saat kita mengadakan workshop Bapak Ibu ya, di awal itu pasti harus ada kesepakatan awal dulu. Sama dengan seperti ini nanti. Cuma yang membedakan nanti Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di kelas sudah ada keyakinan kelas, sudah ada dibuat Bu ya? Sudah ya? Gak apa-apa Bu, kita bicara yang tahun lalu, karena kalau kondisi sekarang mohon maaf ya, memang kan
posisi ada di masjid, ada di aula dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa untuk melakukan itu. Tapi insya Allah ilmunya sudah didapat dan sebelumnya sudah kita terapkan. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau membuat keyakinan kelas itu ada tanda tangan anak-anak. Ya, dilibatkan semua di situ. Ya, mencatat semua masukan anak-anak. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, ini kadang-kadang agak kesulitan Bapak Ibu yang untuk menjadi kalimat yang negatif menjadi positif. Kita harus banyak kosakata untuk itu. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas, ya. Dijadikan satu secara universal, misalkan tentang kesehatan berarti menjaga kebersihan. Kalau disiplin yang lainnya nanti mungkin bisa jadi aturannya itu dibuat secara universal. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Ya, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, betul. Ya, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas setelah dibuat nanti. Ya, kita sama-sama lihat videonya Bu Fitri ya yang sudah membuat. Nah, ini Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini saya akan fokus di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisinya pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, nanti kita berada pada posisi mana dan apa yang kedepannya harus kita lakukan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sebelumnya ini juga sudah pada posisi yang bagus Bapak Ibu. Ini 5 posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu harus kita pahami. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita sama-sama nanti saksikan contoh video posisi kontrol guru Bapak Ibu. Boleh sambil makan silakan, nggak apa-apa apa yang ada Bapak Ibu, silakan. Silakan. Nah, kita sama-sama Bapak Ibu ya untuk menyaksikan. Nah, ini sambil menyaksikan video ini durasinya 12 menit. Bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Ya, kita sambil simak bareng-bareng Bapak Ibu ya untuk memahami lebih lanjut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ya, ini posisi guru yang Duh, Gusti membuat Naren. anak merasa bersalah. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, ya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Posisi teman tadi, Bapak Ibu, ya. Adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mampat. Kamu mau jadi? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan Posisi atau pemantau ya. mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi yang pakai konsekuensi yang guru yang menunjukkan bahasa membuat tadi. dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini yang posisi yang timbul dari dalam. Yaitu posisi manajer. Guru menempatkan sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, luar biasa tadi ya, Bapak Ibu, dari posisi manajer tadi ya. Ini yang harus kita terapkan nantinya. Yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi tadi dari posisi kontrol tadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang timbul dari dalam dan timbul dari diri, ya. Sebagai penghukum tadi Bapak Ibu, menghardik, menunjuk-nunjuk dan lain sebagainya, berkaca pinggang bahkan. Terus selanjutnya itu ada hukuman fisik, baik itu ngasih push up, lari lapangan, itu hukuman fisik Bapak Ibu ya. Ini dampaknya luar biasa, pasti nanti negatif untuk anak-anak itu. Anak menjadi pendendam, terus anak tidak menyukai guru, ya. Jangan sampai nanti kita menjadi guru itu setelah anak keluar atau setelah kita tidak menjadi guru, anak-anak itu menjadi benci atau menjadi dendam sama kita. Ya mungkin itu salah satunya nanti yang ada di dalam kelas yang kita perbuat kita sebagai penghukum. Yang kedua Bapak Ibu sebagai contoh tadi, pembuat merasa bersalah. Ya, suara lembut namun menyalahkan siswa. Nah itu sering juga kita lakukan. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru
guru itu merasa paling yang terdolimi, paling yang menderita Bapak Ibu. Dampaknya apa? Dampaknya membuat siswa itu merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Ya, kalau posisi teman Bapak Ibu, guru bersikap ramah, cenderung bercanda, bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ternyata ini juga ada dampaknya, yaitu murid tergantung pada gurunya itu sendiri ya. Selanjutnya membuat siswa tidak mandiri. Kalau posisi pemantau Bapak Ibu, nada bicaranya dan ekspresinya datar ya. Identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi ini biasanya pemantau ini yang membuat konsekuensi tadi ya, yang membuat adalah hanya gurunya sendiri. Murid memang betul mengikuti Bapak Ibu, tapi tidak timbul dari dalam diri. Ya, dampaknya apa? Hanya menghitung hadiah, kalau ada hadiah atau ada hukuman dia takut tidak melakukan, tidak melanggar. Tapi kalau tidak ada yang melihat atau tidak ada yang guru yang ada gurunya, pasti dia akan mengulangi dan melanggar lagi. Tidak sepenuhnya mandiri ya. Nah ini posisi yang paling kita harapkan, yaitu sebagai posisi manajer. Suara netral, tercipta identitas positif karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan ke kelas, keyakinan kelas. Mengajukan pertanyaannya bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri. Murid bisa memecahkan masalahnya sendiri karena dimulai dari diri anak itu sendiri. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari 5 budaya positif tadi yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Ya. Terus kasih sayang dan rasa terima, diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Iya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, jadi anak-anak kalau memang di dalam kelas memang bosan. Ya ini dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa Bapak Ibu kira-kira? Yang paling penting? Orang tua. Mas Arif? Orang tua. Pacar? Iya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan universal tadi Bapak Ibu, yang terpenting dalam hidup Anda. Apa ya kira-kira nilai kebajikan itu Bu Fitri? Nilai kebajikan apa aja? Ya. Ya termasuk yang ada di dalam profil Pancasila tadi Bapak Ibu, garis besarnya, ya. Yang ada 6 yang kita nyanyikan bersama tadi. Bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iya. Selanjutnya Anda yang Anda sangat banggakan, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah ini melihat diri kita yang berkualitas Bapak Ibu. Pasti ada kok di antara kita itu memiliki cerita atau pengalaman yang sangat berkualitas di hidup kita. Kalau tidak salah dulu di modul 1.3 Bu ya, kita mengeksplor diri kita, apa sih yang ada di dalam diri kita. Mulai dari di tahun berapa, mungkin pada saat sekolah kita mendapatkan juara. Nanti selanjutnya kita
mungkin pertama kali untuk bisa menjadi seorang pegawai dan lain sebagainya. Disitulah berkualitasnya nanti sampai di akhir hayat kita, Bapak Ibu, menurun atau mau menaik, ya. Jadi hidupnya berkualitas. Nah, ini segitiga restitusi, Bapak Ibu, ya. Segitiga restitusi itu ada 3, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, pertama validasi kebutuhan dulu. Selanjutnya menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dikembalikan ke anak-anak itu apa yang kita yakini selama ini kalau memang melakukan kesalahan. Ya, saya kemarin mencoba, Bapak Ibu, ya, membuat video tentang kebetulan di kelas saya itu ada anak yang berkelahi. Nanti kita saksikan sama-sama video. Walaupun videonya asal-asalan karena berada di ruang ruang PKK dengan apa adanya, Pak, ya, saya buat video. Saya minta bantuan ke anak-anak. Karena memang jujur Pak Haji Samur, belum tentu saya setiap hari ketemu sama teman-teman. Karena kantornya sendiri-sendiri, Pak. Mudah-mudahan nanti kita sudah rapi bisa bersama-sama lagi. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat, Bapak Ibu, ya. Ya, apa adanya, nanti mungkin aksi nyata. Ya, kita lihat Bapak Ibu video saya. Ini ada 2 kasus, ya, karena kebetulan tugas yang harus kita buat di CGP ini 2 kasus. Mas Arif ces, ya, dan ces, Mas. Sebentar ya, Bapak Ibu, sebentar ya. Atau ini aja, Mas. Nah, ini gambarnya saya ambil pada saat sebelum dibongkar, Bapak Ibu. Ini perkenalkan, ini fasilitator Ibu Desi Susanti, pengajar praktik saya Pak Joko Purnomo, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11. Nah, ini saya ambil pada saat contoh budaya positif. Jadi anak-anak sebelum masuk ada guru yang menyambut di pintu gerbang, Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi ada 3 tadi, ya. Menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Jadi setiap kita menghadapi masalah, ini yang kita pakai nanti. Ini contoh kasus yang ada pada sekolah kelas saya, Bapak Ibu. Saya langsung praktekkan dan saya buat skenarionya dulu. Jadi di situ ada pada saat jam istirahat ada laporan bahwa anak saya bernama Oji itu memukul temannya. Ya, ini saya buat percakapan, nanti Bapak Ibu bisa disaksikan mungkin di videonya, Bapak Ibu, ya. Ada videonya. Ya, ini pada skenario yang pertama, Bapak Ibu. Ya.
Yang videonya nggak bisa full ya, namanya anak-anak yang video, nggak apa-apa. Jadi orisinil. Ini spontan ya Bapak Ibu ya, tanpa editing, spontan, anak-anak saya beri briefing sebentar. Karena sehari langsung jadi, nggak ada sehari. Nah itu menstabilkan Bapak Ibu. Tadi setelah yang pertama validasi, yang kedua yang kita lakukan stabilkan. Nanti ada triknya Bapak Ibu, bahwa jangan merasa paling salah sendiri, bahwa yang melakukan kesalahan itu bukan hanya anak-anak itu, tapi banyak lagi ya. Nah ini kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu. Jadi kita pancing anak-anak biar ingat kesepakatan apa yang sudah dibuat. Nah, sekarang tindakan yang harus dilakukan anak itu setelah tahu tindakan itu salah apa? Ya, ini kasus yang pertama ya, pada yang sudah saya lakukan. Yang kedua itu ada salah satu anak yang cerdas, yang pintar itu memberikan contekan kepada temannya, ya, kepada temannya. Jadi itu juga kan melanggar ya kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi anak itu juga sudah saya panggil, saya buatkan skenarionya. Selanjutnya nanti ada juga videonya. Ini yang saya ambil Hanun ya, yang saya ambil Hanun. Ya, ini menstabilkan lagi ya. Ya, anak-anak biar menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah. Jadi kita kembalikan ya.
Ya, dikembalikan anak-anak supaya memahami kesalahan yang sudah dilanggar ya. Ya, ditanya lagi ya keyakinan yang sudah dikawat apa, jadi anak-anak dikembalikan lagi. Makanya dinamakan segitiga restitusi. Ya, ya ini salah satu contoh ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak ya di kelas untuk melakukan segitiga restitusi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada. Iya, terakhir Bapak Ibu terima kasih luar biasa ya. Jadi dari pemaparan tadi Bapak Ibu ada yang ingin saya tekankan lagi Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi hanya ingin berbagi ilmu yang sedikit susah saya dapat. Nanti mudah-mudahan ini bisa juga diterapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nanti kita intinya di sekolah kita kan memiliki komunitas belajar. Nah, disitulah tempatnya kita. Dan kita usahakan nanti Bapak Ibu walaupun tidak mempunyai kelas dan sebagainya, mudah-mudahan masih ada waktu dan kesempatan. Ya, seminggu sekali lah kita diadakan kombel. Saya rasa itu Pak Haji ya, sepakat Pak Haji ya, Pak Kepala Sekolah. Ya, saya akhiri, ada kurang lebihnya dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis. Sempat. Gak apa-apa, langsung sama. Pakai ini aja Bu. Itu sudah diedit. Pakai ini aja. Oh ya, sini. Oke, langsung toh, biar minum dulu. Kamu satu. Silakan. Beda aja, Mbak. Aku nggak selama itu, Mbak. 20 menit aja, Mbak. Tamunya tidak punya video panjang. Tutup dong. Tutup. Ya, tinggal 2 kali lagi habis. Aku baca aja, Mbak. Akhirnya dipaksa ngomong juga aku. Apa-apa loh, Bu. Bagi pengalaman. Mojok dulu, Pak. Mojok kayaknya nih. Nggak tahu. Kok kayak Sri. Iya, Sri. Aku tuh masih ke Joko sama Mbak Tama. Nah, kalau balik. Oh iya. Meseng. Kok masih aku tuh mentok dulu ini. Aku tidak dengar. Belum mau nyampe. Kita bagi dengan menarik. 2 hari, Pak, sudah sakit. Siapa? Udah hari. Pak. Sebut rokok. Ini apa namanya besok? Lemet. Lemet ya? Kok gini kayak dia gak lemet ya, gak cemet ya. Lemot. Cemen. Tapi kan beda. Paes. Ya. Paes singkong ya. Tempat saya namanya Putri. Ya kan? Ada lirik-lirik gandengane. Sate biawak cocok. Oh iya, enak sate biawak. Enak, Pak. Enak, Bu. Kemarin udah masuk dapur itu loh, Bu. Pak Sahab kenapa? Belum. Izinkan anaknya. Kelas 1 kamu buka. Bu Gori masih sama kecil. Mas Haru rati pateni